Yau, 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 yau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ogut Dimas Wijaksana di acara yang sangat keren berjudul Opini Skena. Opinikan skenamu. Kita bakal ngobrol ngalor ngidul gunem catur berbagai ruang yang beririsan dengan seni budaya dan skena musik tentunya. Dengan siapa? Nanti bakal kita perkenalkan. Tapi sebelumnya pantengin dulu sosmednya Pasukan Peranang Official. Like, comment, subscribe dan channel ini juga ya. Jadi buat friendku semua jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol sama seseorang yang banyak bergerak atau istilahnya seorang trequartista di dunia pergerakan musik dan seni budaya Kota Bandung, khususnya di ruang-ruang yang memang menambah kita untuk berjejaring dengan semua orang gitu. Siapakah dia? Dia adalah seseorang dengan banyak band, banyak juga bersinggungan dengan komunitas, ruang-ruang komunal. Jadi jangan kemana-mana, pantengin aja Opini Skena, opinikan skenamu. Yau, 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 yau. Haredang, 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 panas, panas, panas. Oke, pandemi bikin haredang buat sebagian kawan-kawan kita yang bergelut di dunia musik dan seni budaya. Karena apa ya, panggung nggak ada. Terus main virtual juga kan nggak selalu setiap minggu ada. Jadi bagaimanakah kita menyiasati itu gitu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang dia tagline-nya adalah kersibuk naon euy, kersibuk bertahan hidup. Nah, gitu. Lalu kita bakalan mempresent dia adalah seorang Harikoy Pangabdian. Sebelumnya bicara soal kolektif, kita tentu tahu di Bandung ini adalah gudang ruang-ruang kolektif dan itu mungkin menjadi jamur yang positif buat Second City di Jawa Barat, di Garut, Cirebon dan di mana-mana sekarang tumbuh ruang-ruang kolektif. Nah, kita bakal ngobrol juga keresahan. Kenapa harus ada ruang kolektif? Kenapa harus bikin gigs-gigs sendiri? Yaitu karena haredang. Bandung hari ini haredang. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Harikoy Pangabdian. Apa kabar, Koy? Sehat dong. Alhamdulillah. Adin, gimana nih kegiatan apa nih hari ini? Kegiatan hari ini masih sama kayak kemarin. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, Koy. Apa aja yang dilakukan untuk bertahan hidup itu, Koy? Gak kerasa ya sebenarnya kita udah menjalani pandemi selama 1 tahun gitu kan. Anjir, angus. Justru ya kita juga harus mengapresiasi kepada kita-kita yang sebetulnya di pandemi ini kehilangan lahan pekerjaan, kehilangan banyak hal lah gitu. Bisa nyampe 1 tahun tuh kayak bener kita udah 1 tahun gitu kan. Nah, kita nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Tapi yang sejauh ini dilakukan ya ngerjain beberapa hal yang emang terdekat aja. Maksudnya yang bisa dikerjain, bisa diimajinasikan, bisa diimpikan, tapi yang dekat-dekat dulu aja. Dan yang pasti bisa membuat kita bertahan hidup. Betul lah, itu pasti. Oke. Nah, gini Koy. Kita ngobrol soal ruang kolektif. Ya. Sebenarnya kita udah tahu lah Koy itu bergerak di mana saja, tapi biar friendku semua tahu juga ya, kan. Bener. Di mana wae sih Koy kamu berkomunal itu gitu. Di ruang kreatif apa aja kamu ada gitu. Sebetulnya sih kalau ngobrolin dari awal kali ya. Dari awal mulai berjalan di ruang kreatif itu di
wilayah skena musik awalnya. Terus dari situ nggak lama, nggak terlalu fokus, malah masuk ke ruang-ruang kayak seni pertunjukan, mau itu teater, tari, terus juga seni rupa. Nah di sana cukup lama sampai akhirnya balik lagi untuk main musik dan bersilaturahmi dengan banyak orang di sana, dengan beberapa komunitas, dengan beberapa kumpulan atau personality yang emang sebetulnya banyak banget ternyata yang potensial dan bisa diajak kolaborasi gitu. Ya intinya sih kalau misalkan ngumpul sejauh ini lintas disiplin ilmu emang sering nongkrong di mana aja, cuman fokusnya lebih di wilayah kesenian atau seni pertunjukan. Ya musik juga yang pasti sih. Kalau bisa disebutin apa aja tuh? Oh tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya kalau misalkan di seni pertunjukan itu zaman dulu ada di Celah-Celah Langit, CCL ya. CCL, terus sempat punya dulu Bandung Percussion Community yang akhirnya kita rubah namanya jadi Bilik Kreatif. Waktu itu sempat membantu beberapa rekan-rekan komunitas percussion di Bandung. Sempat bikin konser juga 2.000 orang bareng Kang Hari Rusli waktu itu. Wih, tahun 2006. Terus lanjut ke ya beberapa community khususnya musik lah ya di Bandung gitu, di kampus juga, di ISBI juga sama teman-teman pasukan perang, teman-teman musik turn, ada juga Senggama, juga di luar juga ada beberapa. Dulu Koi itu sama teman-teman sempat punya salah satu ruang kolektif juga, namanya tuh Creators gitu. Creators. Nah itu juga kita bikin beberapa program, tapi program itu tuh waktu itu emang diajakin oleh salah satu corporate besar lah yang juga lu punya program apa gitu. Karena emang punya teman-teman di situ yang juga expert di bidang-bidangnya, akhirnya dari situ ketemulah banyak-banyak teman. Akhirnya ya ketemu kayak teman-teman dari brand, kolaborasi juga dengan teman-teman dari musician, teman-teman dari seniman, atau misalkan art worker, atau bahkan yang bermain di visual art. Kayak misalkan akhirnya karena pada saat itu jaringan kolaborasi itu sangat penting, akhirnya ya Koi jalan-jalan aja gitu ke teman-teman. Kalau visual kan di Bandung kayak misalkan ada U Visual, ada Motion Beast, ada juga 9 Matahari gitu, ada juga Convert ID dan lain-lain. Main juga ke wilayah sana. Walaupun sebetulnya secara disiplin ilmu Koi tidak begitu mempelajari visual art itu seperti apa, tapi pada akhirnya kenal juga sama teman-teman itu. Ya nongkrong kayak misalkan di tempat-tempat pameran, di Lawangwangi, di mana gitu. Tapi sebelum lanjut nih Koi, perbedaannya kan umak dari dulu kan ya berkomunal lah istilahnya. Kalau istilah aku tuh komunal. Gitu. Komunal ya. Bedanya ruang kreatif dulu dengan sekarang apa tuh? Bedanya apa ya ruang kreatif dulu sama sekarang? Kalau zaman dulu mungkin ruang kreatifnya belum ada di bawah jembatan layang. Kalau sekarang udah ada jembatan layang. Siap. Menarik. Tapi intinya sih kalau di Bandung yang bikin serunya karena si ruang kreatifnya itu banyak gitu. Karena kan ekosistemnya itu justru kebentuknya dari minum kopi, dari misalkan kayak gini minum-minum yang ada di botol gitu kan. So kira cobain minum dulu ya. Enak kayaknya nih bentar. Ini adalah Saritem. Saritem itu adalah sampahnya ala Jawa dan ini edisi khusus pasukan perang. Namanya sari apa gitu tadi? Sari apa ini? Sari hitam. Sarila gitu. Sarila. Oh iya Sarila kalau kata Ekek itu Sarila. Tapi tagline-nya mari bersulang. Mari bersulang. Sulang dulu Koy. Jadi buat friendku yang mau Saritem ke pasukan perang aja kontak. Mantap. Nah lanjut lagi ya. Maksudnya lebih ke zaman dulu tuh untuk jadi kreatif itu nggak harus kita nongkrong di creative space yang seperti apa sebetulnya. Kita cukup ngopi sama teman-teman di sana, sebetulnya kita udah menemukan gagasan gitu. Ketemu ide-ide baru ya. Ketemu ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Yang ini nyeritain tentang, wah gue baru bikin ini nih. Wah gue baru bikin ini, urang nyin. Pada akhirnya ketemu lah. Aing ngerek nyin ieu.
Tadi kita nyiin band, ayo kan gitu. Ya, jadi ya. Mungkin perbedaannya ada di sana. Silaturahminya dulu tuh lebih ketemu gitu. Kalau sekarang kan eranya di mana semua menjadi instan, orang-orang ketemuan yuk tapi via WhatsApp Digital. atau kita digital, meeting Zoom dan lain-lain. Pada akhirnya mungkin gagasannya akan nyampe. Tapi secara fisik atau kontak mungkin frekuensinya ada sesuatu yang ada apa ya keguyuban gitu. yang hilang. Ada keguyuban yang hilang, betul sebetulnya. Jadi Terus, Koy. bukan persoalan si kreativitas perbedaan dulu sama sekarang, persoalan gagasan dan lain-lainnya sih kalau menurut Koi. Lebih ke silaturahmi dan kebersamaannya justru yang sekarang Sisiriana kurangnya. Nah, gitu, sisiriana yang hilang. Oke. Nambah lagi soal ruang kolektif nih Koy. Ya. Umak tumbuh di ruang-ruang musik kan ya? Ya. Ada berapa band? Sekarang sih 9, 10 gitu. Wah, anjir, rehabisan ya. Nah, itu kan tidak setiap musim gitu tuh dapat kontak dari panggung-panggung gede, ya. korporat gede. Minimal tapi secara ruh musiknya kita bisa berjejaring dengan fans lah istilahnya. Yang mungkin kita bikin gig sendiri. Gimana tuh Koy menyiasatinya kita ketemu dengan kawan-kawan yang suka dengan musik kita, tapi kita juga tidak mau menjadi besar tanpa kecil dulu gitu. Iya. Nah, gimana tuh cara Koy dengan 9 atau 10 band itu mengikatkan diri dengan teman-teman di sekitar itu? Pada dulunya sih sebenarnya awalnya kita emang nggak pernah berpikir untuk jadi populer, kita nggak pernah berpikir untuk bahwa ini bakal menjadi besar atau apa. Lebih ke ya udah kita bikin karya bareng, jalan aja gitu. Tapi pada saat itu contohnya kayak misalkan salah satu band yang Koi punya si Under the Big Bright Yellow Sun, itu ketika bikin tuh dulu sering dibilang band kabupaten. Okay. Awalnya. Kenapa? Karena mainnya Ujung Berung Jatinangor, Berung Jatinangor. Terus seperti itulah. Sampai akhirnya teman-teman sendiri mempunyai inisiasi bahwa kita harus main di kota nih gitu. Nah, ketika ingin main di kota itu akhirnya ya teman-teman memiliki gagasan-gagasan untuk misalkan ya udah kita bikin acara sendiri karena nggak pernah ada yang ngundang gitu. Ya. Nggak pernah ada yang ngundang kan ya udah kita sorangan bikin sendiri. Mana waktu itu kan si aliran post rock sendiri kan susah gitu. Akhirnya bikin lah sama teman-teman, nyari band-band yang mungkin agak mirip gitu secara sound, secara karakter, dan akhirnya kita berkumpul dan bikinlah event-event, dan dari situ mulai berjalan ketemu banyak orang dan lain-lain. Sama sebetulnya dari sebelum ngeband juga waktu zaman main perkusi atau main teater gitu ya, zaman main teater di celah-celah langit sama Uwa tuh dikeket. Koy main tong di Lembang deui, tong di Cimahi deui, main atuh di kota, main di Jakarta main kan prosesnya ge karek nepi ka dieu kan pada saat itu. Cuman pada akhirnya itu jadi dipikirin kenapa? Oke sih gitu, daripada kita nungguin mereka untuk ngundang kita, ya udah mending kita bikin sendiri. Sekecil apapun gerakannya atau sekecil apapun yang kita buat, minimalnya ya kita bisa berbuat di tempat itu gitu. Dan orang-orang bisa mengapresiasi. Jadi nggak peduli yang nonton banyak ataupun misalkan ini harus kejual tiket berapa, enggak sih. Lebih ke kita punya sesuatu, gimana caranya supaya ini nggak terpendam di imajinasi atau misalkan hanya terhenti di ruang imajinatif aja gitu, sekedar obrolan gitu. Dan udah kelar dan gitu udah ya. atau kalau di musik cuman bikin musik di kamar dan akhirnya cuman nyimpen di flash disk gitu. Ya udahlah, walaupun misalkan kita belum rekaman dan lain-lain, kita cobalah misalkan ke kafe temen gitu atau ke kampus atau kemana, dan kita akhirnya bikin kolektif-kolektif kecil untuk saling support gitu. Nah kolektif biasanya yang bikinnya misalnya Koi ngajakin siapa untuk berkolektif itu ya, biasanya apa yang menjadikan si kolektif itu terjadi? Naon sih, ada benang merahnya naon sih gitu sampai itu terrealisasi gitu. Kalau kata Koi sih ya yang pasti mah silaturahmi dan sering komunikasi ya, karena ketika misalkan kita punya gagasan banyak gitu tapi pada akhirnya mancung-mancung ya nggak jadi-jadi gitu kan, otomatis si komunikasi sama silaturahminya juga ketika dijaga ya bahkan
dari hal-hal simpel, dari misalkan sering ngopi atau misalkan sering mabok gitu. Kan tiba-tiba urang tanya urang ingin acara dua poe deui gitu kan. anjing. Tuh anak-anak urang boga duit ya mana nyen acara atau narongkrong wae gitu kan. Iya. Nah, hal-hal itu jadi sering terjadinya ya jadi kondisional banget karena emang teman-teman pada saat itu nggak banyak berpikir kan bikin aja gitu. Kayak misalkan urang nyen komunitas ya, komunitas naon? Komodo misalkan, aing komodo lagi, nyeun we gitu. Tapi kan pada akhirnya nanti urusan belakangan gitu waktu itu. Ya pada akhirnya secara komunal teman-teman jadi punya gagasan-gagasan yang menarik dan ketika nongkrong tuh urang mah ulin japati, urang ulin bangkong gitu. Dan itu jadi benang merah nanya resep nongkrong dan tuh friendku itu ternyata. Iya. Jadi makin menarik. Tapi kita jangan gali dulu sekarang lah. Kita korek-korek lagi nanti setelah saritem-saritem berikut ini. Saritem. Oke, friendku, setelah ngobrol banyak dengan Koi, bagaimana ruang-ruang kolektif di kota-kota besar menjadi menjadi jamur yang positif untuk kawan-kawan di kota-kota lain untuk membuat ruang kolektif dengan ciri khas dan rasa tiap-tiap daerah. Untuk itu kita akan langsung telepon untuk kawan kita dari ruang Alt bersama Mas Wildan di Cirebon. Oke, langsung aja kita telepon Mas Wildan. Halo Mas Wildan. Halo. Jam berapa sekarang di sana, Mas Wildan? Masih sama kayak di Bandung kayaknya. Masih sama, oke. Sama ya. Gini ya, Mas Wildan, atau aku panggilnya Bro Will aja ya. Bro Will. Boleh. Nah, Bro Will, pengen nanya nih, keresahan apa yang membuat kawan-kawan di Cirebon itu harus membuat ruang kolektif, semisal ruang Alt gitu ya. Kenapa perlu dan apa ya tujuan dibuatnya ruang kolektif tersebut? Kalau ruang kolektif sendiri kan kebetulan dibentuk sekitar 5 tahun lalu ya, tahun 2015 pertengahan waktu itu ada keresahan kalau di Cirebon tuh belum terlalu banyak ruang-ruang kreatif gitu. Terus yang paling meresahkan sih karena di Cirebon juga sangat jarang public space yang bisa menjadi medium untuk menampung kreativitas pemuda di kota Cirebon waktu itu. Ditambah Cirebon tuh kayaknya nggak ada di dalam peta skena gitu loh. Jadi setiap band yang tour dari misalkan Jakarta, Bandung, terus langsung udahnya di Jogja, Malang kayak gitu. Cirebon tuh nggak pernah ada gitu, nggak pernah jadi titik destinasi untuk teman-teman musisi ataupun yang punya band untuk singgah gitu. Padahal misalkan kayak beberapa band yang ngelewatin kota Cirebon itu sebenarnya banyak penggemar mereka di Cirebon, tapi merekanya mungkin karena menganggap di Cirebon waktu itu nggak ada aktivitas mungkin ya, jadi lewat sampai suatu hari kita menginisiasi, udah deh kita bikin. Awalnya sih tujuannya apa ya, kayak pengen nggak terlalu pengen yang terlalu besar, kayak misalkan kita pengen Cirebon dipandang itu segala macam, enggak. Cuman awalnya tuh prinsipnya udah kita bikin, yang penting kita punya manfaat lah, sebagai ruang tuh kita bisa bermanfaat kayak gitu awalnya. Terus apa yang dilakukan si ruang Alt untuk awalnya ya untuk membuat si ruang Alt tersebut gitu? Apa yang mula-mula dikerjakan gitu misalnya? Waktu itu awalnya kita banyak, jadi karena nggak langsung straight to the point kita mengenalkan bahwa ruang adalah ruang yang berfokus pada musik gitu. Jadi kita awalnya tuh lebih banyak ya justru kayak kelas-kelas untuk anak kayak gitu. Tapi
diselingi kayak misalkan kita kasih kayak kelas musik kayak gitu, terus seni rupa semacam itu sih. Terus, Masak gitu juga? Ya? Masak Kuliner. Belum pernah nyoba belum pernah nyoba masak. Oke, satu pertanyaan lagi Bro Will. Tadi udah sempat aku nangkep lah keresahan bahwa Cirebon tidak masuk di peta. Tapi sebenarnya menurut Bro Will sendiri, potensi kawan-kawan di Cirebon itu seperti apa? Boleh digabung nggak? Aku satu. Nah, boleh juga tuh. Nih, Koi mau nanya nih Bro Will. Aku juga mau nanya, sebetulnya dari zaman dulu sampai sekarang, sejauh apa perkembangan informasi dari apakah itu skena musik gitu atau apa yang sedang dikerjakan di Cirebon saat ini tuh sejauh apa? Apakah emang kelewat jauh atau sebetulnya udah mulai deket? Ya kan kita juga nggak tahu ya apakah mungkin di sana udah Bon Iver, di sini masih Frank Sinatra gitu. Bisa juga. Benar. Udah sih udah mulai beberapa tahun belakangan sih, mungkin karena sekarang kan media juga udah banyak ya, maksudnya kita nggak punya sekarang kan setelah nggak ada Rolling Stone tuh, jadi arus informasi tuh kayaknya cepet banget gitu loh. Di Cirebon juga semakin banyak orang yang dengerin musik tuh beda-beda macam-macam. Sekarang kalau dulu itu kan lebih banyaknya penggemar musik di Cirebon tuh rata-rata kalau nggak underground, punk, metal kayak gitu. Kalau sekarang mah lebih banyak kayak misalnya, lebih beragam ya. Gimana? Lebih beragam ya, Lebih beragam. Lebih beragam ya. Iya, yang sekarang lebih beragam. Ditambah kan kayaknya Cirebon tuh sebenarnya Bandung sentris gitu loh. Jadi apa yang lagi ramai di Bandung itu di Cirebon juga pasti bakal ramai juga gitu. Padahal kita Cirebon sentris. Kita tiap hari makan tahu gejrot sama nasi. Sama nasi. Itu jadi. Oke, lanjut Bro Will, lanjut. Lanjut. Jadi kalau untuk beberapa tahun belakang ini sih perkembangannya malah menurut saya lumayan cepet ya ketimbang 5 tahun lalu. Jadi 5 tahun lalu itu masih harus kita kenalin dulu gitu loh. Jadi misalkan kita mau bawa siapa ya, kayak dulu mungkin Under the Big Bright Love sama mau ke Cirebon juga kita ngasih ini dulu nih, kayak misalkan di Instagram kita kasih postingan siapa sih Under the Big Bright Love, terus lagunya kayak gimana, baru tuh nanti orang mulai kenal. Kalau sekarang enggak, malah mereka yang biasanya lebih dulu misalkan minta mau nonton band ini, mau nonton band itu. Jadi kalau untuk informasi sih sekarang lebih cepet. Ditambah kan Cirebon tuh deket sama kayak Kuningan, terus Majalengka, Indramayu gitu. Nah justru yang lebih edgy itu adanya di kota kecil yang kayak Kuningan gitu. Mereka dengerin musiknya udah yang aneh-aneh gitu. Terus tadi jawaban pertanyaan dari Pak Dimster. Ya, potensi kawan-kawan di sana itu terlepas dari Bandung sentris tadi ya, lebih cenderung kemana, ke modern, tradisional, atau kemana kalau menurut Bro Will dan Ruang Alt gitu? Kalau Ruang Kreatif sendiri sih kita lebih ke apa ya, budaya pop mungkin ya, karena Pop ya, pop culture lah ya. Ya? Ya pop culture gitulah ya. Iya, kalau misalkan yang kayak tradisional gitu kan, kayaknya menurut saya pribadi itu udah sangat sering digaungkan pemerintah gitu loh. Jadi kita kayak ya udah deh, maksudnya untuk soal tradisi dan budaya kayaknya memang ya udah ranahnya pemerintah aja, dan itu memang udah jadi identitas Cirebon juga. Ketika orang ke Cirebon itu pasti mereka ke keraton, pasti mereka
nyari ya itu tadi makanan khas Cirebon, apa kulinernya. Itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa kita bikin ruang alternatif, karena banyak temen yang aktif di skena di luar kota juga, salah satunya Bandung, itu ketika pulang ke Cirebon misalkan lagi lebaran gitu, mereka nggak tahu mau kemana gitu loh, nyari orang yang sama kayak mereka di Cirebon kemana gitu. Mereka taunya ya udahlah, Cirebon mah sekedar misalkan libur lebaran ya udah gitu, nggak tahu mau main kemana. Itu awalnya juga. Ya. Mantap. Terus Oke, kalau misal Bro Will. potensi, kalau soal potensi sekarang lebih cepat berkembang sih. Kayak ada beberapa band yang mulai kedengeran kenceng ya, kayak band metal tuh ada Poison Nova, terus ada Lair dari Jatiwangi, Ya, terus Lair. ada scene yang underground juga sekarang udah mulai Banyak lah ya. modernisasi lah, nggak yang pang-pang banget gitu, nggak yang cuman ya udah asal studio gig udah beres gitu. Mereka udah mulai ngerti kayak ya band berkarya tuh butuh press kit gitu, butuh press release apa segala macam, butuh foto yang bagus. Udah mulai teredukasi sebenarnya. Mantap. Oke. Bro Will, terima kasih atas infonya. Kapan-kapan berkunjunglah ke Bandung juga dong, Siap. biar ketahuan di peta. Iya. Insya Allah. Karena di sini ada peyem yang bisa dikolaborasikan sama tahu gejrot. Pokoknya sehat-sehat dan salam buat kawan-kawan di ruang out semua ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Salam buat Eki. Jos. Nah, begitu friendku obrolan kita dengan Bro Will dari Ruang Out Cirebon. Perspektif bahwa Cirebon ingin tampil juga di dunia pop culture, menjadi menjadi pemicu mereka membuat ruang kolektif. Dan sekarang musik di Cirebon sudah beragam. Terima kasih Ruang Out. Ruang alternatif mantap. Oke friendku, itulah ngobrol-ngobrol kita sama Bro Will dari Ruang Out Cirebon. Bagaimana kondisi ruang kolektif di sana menjadi mungkin makin tumbuh dan berkembang ya. Sampai saat ini, sampai mereka pun akrab dengan kawan-kawan kolektif di Bandung. Nah, sebelum kita menutup dengan closing statement dari Bro Koy, kita bakal ngobrol dulu dikit nih, keluar dari ruang kolektif. Ya. Pandemi ini beres lah iraha. Siga nama lamun teh Sabtu Minggu. Jika kawin. Panggung Panggung nggak ada. Nah, Tawaran hilang. Siasat seorang Hari Koy Pangabdian untuk tetap bertahan hidup. Yang realnya apa tuh? Menurut Koi, setiap orang punya mimpi. Mau itu mimpi besar, mimpi kecil. Mungkin saat ketika nggak ada pandemi, orang-orang sibuk banyak mencari mimpi-mimpi besar maupun kecil gitu. Tapi yang direalisasikan atau yang dikejar biasanya mimpi besar dulu kan. Nah, ketika pandemi, langkah kita terhenti atau bukan terhenti, terhambat lah istilahnya. Untuk mencari mimpi-mimpi besar kemungkinan akan sedikit sulit dengan penghambatan waktu atau kapasitas atau misalkan ruang dan lain-lain. Ya, yang paling simpel sih mengerjakan mimpi-mimpi terdekat aja. Asik. Mengerjakan apa yang terlihat, mengerjakan apa yang terdengar, mengerjakan apa yang bisa dibicarakan gitu. Dan itu bisa membuat kita bertahan hidup. Ya. Oke, friendku, semua yang ada di rumah dan sudah subscribe channel Pasukan Perang Official dan Opini Skena, kita udah banyak ngobrol, kita udah banyak bulatuk kalau istilah barudak gitu ya. Kita pengen ada kesimpulan atau closing statement dari seorang Bro Hari Pangabdian buat kawan-kawan yang mulai mau membangun ruang kolektif nih, karena mereka pun pengen nongkrong bareng atau apa dengan hal yang positif. Closing statement untuk friendku semua, silakan Bro. Apa ya? Intinya sih setiap orang pasti pengen menjadi sukses gitu. Sukses dalam tanda kutip lah. Dia bikin band pengen
bandnya bisa didengar, dia bikin gambar, pengen gambarnya bisa diapresiasi, atau apapun itulah. Kalau menurut Koi sih, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi sukses. Tapi jika suatu saat Anda sukses, berilah mereka kesempatan. Amin. Yeay. Itu friendku semua, obrolan Gunem Catur kita untuk edisi kali ini masih di Opini Skena, opinikan skenamu. Karena menurut Koi juga bahwa mimpi itu berasal dari mimpi yang besar. Ya. Tapi karena pandemi, kita mengerjakan apa yang kita bisa. Kerjakan apa yang kamu bisa. Ya. See you next time. Ciao. Yau, 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 yau.